Universitas Telkom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di materi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu alat input output ya. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa perangkat input output, nah hari ini adalah lanjutannya. Kita akan mulai nanti dari mesin faksimili ya, sebagai alat input untuk transfer data menggunakan line telepon ya, menggunakan koneksi telepon PSTN, dan beberapa peralatan input yang lain ya. Kita akan bahas selanjutnya di pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan yang belum hadir bisa segera ya untuk melakukan presensi di Siakat maupun di live chat ya. Baik, kita akan mulai saja materi hari ini ya, yaitu mengenai alat input output ya. Untuk perangkat hari ini kita akan bahas yang pertama adalah alat input faksimili ya. Jadi ini adalah sebuah mesin untuk transmisi fax ya. Nah, bagaimana mesin faksimili ini nanti bekerja ya? Dia seperti alat scanner gitu ya. Dia memindahkan gambar, memindai gambar, artinya men-scan gambar. Kemudian gambar yang hasil di-scan tadi itu akan dikirimkan ya sebagai sinyal elektronik ya melalui saluran telepon ya menuju ke alat faksimili dari penerima ya. Nah, nanti alat faksimili dari penerima ini yang akan mencetak gambar ya di atas kertas. Nah, jadi ini fungsinya ya seperti modem ya, tetapi kalau modem dialnya ke internet, sementara untuk mesin faksimili ini ya terhubung menggunakan line telepon ya, dan data yang ditransmisikan langsung bisa dicetak ya di alat faksimili dari penerima ya. Nah, mesin faksimili ini secara khusus ya, artinya ada alat khusus namanya adalah mesin fax, karena nanti ada modem yang jenisnya juga modem faksimili ya. Jadi dia bisa berfungsi seperti alat ini ya. Nah, untuk mesin fax yang khusus ini dia berdiri sendiri ya, artinya standalone ya, dan dia hanya memang digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen faksimili. Nah, namun modem fax ya ini meskipun juga untuk koneksi internet, tetapi modem ini bisa digunakan untuk mengirim faksimili. Bedanya adalah modem faksimili ini akan menerima ya atau mengirim data dalam bentuk soft file. Jadi berbeda dengan mesin fax yang dia mencetak ya, kemudian dikirimnya menggunakan nomor fax yang akan dituju. Nah, sementara untuk modem fax ini dia juga menggunakan dial ya, tetapi dialnya menggunakan internet dan menuju ke nomor faksimili yang dituju, dan bentuknya adalah berupa soft file ya. Nah, modem fax ini dipasang di expansion slot dari Central Processing Unit ya, jadi sebagai board tambahan ya atau card tambahan gitu.
ya, di mana dia akan difungsikan sama dengan mesin fax, yaitu mengirim dokumen langsung ya dari pengolah kata ke mesin fax ya. Jadi kita bisa lakukan editing ya dari pengolah kata, misalnya Microsoft Word atau yang lain, kemudian bisa kita langsung kirim menggunakan fasilitas faksimile ini. Nah, tentunya dengan modem faksimile ini akan menghemat ya pencetakan dokumen dengan mengirimkannya dalam bentuk dokumen fax yang tadi disebut dengan soft file tadi ya. Jadi bentuknya adalah dokumen atau bentuknya berupa file yang bisa dibuka di komputer ya. Nah, kalau kita lihat mesin fax yang standalone atau khusus ya, memang ini digunakan adalah untuk fax ya, dan untuk telepon biasanya jadi satu, itu yang di ujung kiri atas itu ya. Nah, sementara untuk yang berupa card atau board ya, nah ini ditambahkan nanti masuk di expansion slot yang ada di mainboard Central Processing Unit yang berada di CPU ya. Nah, ini koneksinya tentunya menggunakan kabel PSTN ya. Di sini ada kabel RJ11 dan RJ45 atau kabel jaringan. Ada juga yang berbentuk modem fax seperti ini ya. Nah, ini cukup dimasukkan di USB kemudian dikoneksikan ya. Nah, di sini ada konektor untuk RJ11 yaitu yang menuju ke line telepon. Kemudian ada yang juga berbentuk seperti ini ya. Nah, bahkan di sini ada WiFi-nya, ada wireless-nya yang bisa terhubung ke mesin fax ini ya untuk mengirim dokumen. Nah, alat input yang berikutnya ada alat input audio ya. Nah, ini alat input audio ini tentunya dia fungsinya adalah bagaimana supaya suara itu bisa direkam ya. Suara analog ya. Kenapa harus direkam? Karena harus diterima oleh alat mikrofon ya, yang bisa menerjemahkan file-file yang analog tadi itu ya, atau suara yang analog menjadi file digital ya, kemudian disimpan dan diproses ya di dalam Central Processing Unit ya. Nah, untuk alat input audio ini ada dua macam ya, ada board suara atau disebut dengan sound card board. Ada juga yang disebut dengan board MIDI atau yang disebut dengan MIDI board ya. Nah, untuk yang sound card board ini berupa card tambahan ya, seperti modem tadi ditambahkan di expansion slot yang ada di dalam Central Processing Unit, yang tujuannya dia digunakan untuk mengubah suara analog menjadi suara digital ya, atau dia memainkan suara atau lagu ya dengan format tertentu yang bisa di proses oleh sound card ini gitu ya. Nah, untuk yang board MIDI ini agak sedikit beda, karena board MIDI ini interface-nya adalah alat-alat musik ya. Jadi artinya dia akan menghubungkan dengan beberapa alat-alat musik yang bisa di setting menggunakan board MIDI ini ya. Nah, jadi ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan sound card ya. Kalau yang di atas ini ya, di jajaran yang di atas 3 produk ini, yang paling kiri ini adalah sound card yang dipasang di board ya, jadi bisa ditambahkan ya. Nah, di sini ada beberapa konektor ya, ukuran 3,5 mm ya. Nah, untuk yang hijau ini biasanya menuju ke speaker, kemudian yang merah ini adalah untuk mikrofon, kemudian yang biru ini adalah digunakan untuk line in ya. Nah, sama juga dengan gambar yang di sini ya, ini juga seperti itu ya, ada warna hijau, merah, kemudian warna biru ya. Nah, untuk yang eksternal, sound card yang eksternal nih bentuknya seperti ini ya. Ini contoh dari seri V8 yang sudah mendukung Bluetooth ya. Jadi konektivitas suaranya itu bisa ditransfer menggunakan media Bluetooth ya. Nah, di sini ada dua potensio ya untuk mengatur volume ya. Jadi ada volume untuk mikrofon ya, dan yang di sebelah kanan ini digunakan untuk volume echo ya. Kemudian ada pengaturan treble, bass ya untuk recording, kemudian untuk memainkan musik ya dari PC maupun dari smartphone ya. Kita bisa tambahkan nanti di sini konektivitas ke PC maupun ke smartphone ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan lebih dari satu sumber audio ya. Kemudian di sini untuk digunakan memonitor apakah suara sudah cukup bagus ya, terlalu pelan atau terlalu keras, sehingga bisa diatur di sini. Dan di sini ada beberapa tombol yang digunakan untuk efek-efek ya.
Nah, di sini efeknya cukup banyak, biasanya dipakai untuk siaran radio dan sebagainya ya. Nah, sementara yang di bawah dua ini ya, ini adalah MIDI ya. Mereknya adalah Akai ya di sini. Nah, di sini mendukung beberapa channel-channel ya, ada beberapa perangkat yang bisa diatur ya di beberapa channel ini ya, yang menghasilkan beberapa suara ya dari alat musik yang berbeda ya. Nah, yang di sini adalah sound card USB ya. Nah, ini bisa di apa namanya sambung langsung ke USB ya, sehingga kalau PC atau laptop yang belum ada sound cardnya, kalau sekarang mungkin sudah ada semua ya, ini bisa ditambahkan. Atau sound cardnya trouble atau sedang rusak ya, atau sedang error, nah maka bisa ditambahkan ini. Baik, kemudian kita menuju pada perangkat input yang ketiga, yaitu yang bisa menerima input berupa video ya. Ada webcam dan ada video input card ya. Nah, untuk webcam ini yang sering digunakan ya, atau banyak penggunanya di sini ya. Nah, biasanya dia dipasang di komputer untuk merekam gambar yang bergerak ya, dan kemudian dia bisa langsung mengirimkan ke situs web secara real time ya. Nah, kamera webcam ini bisa dipasang langsung di PC ya, untuk siaran seperti yang saya gunakan ini ya. Saya menggunakan webcam, tetapi webcam ini saya emulasi ya menggunakan smartphone, sehingga kamera dari smartphone bisa saya manfaatkan sebagai web kamera ya, dengan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya adalah Droid Client ya. Nah, ini kita bisa pasang, kemudian kita bisa instalasi dia sebagai sebuah kamera webcam ya. Kemudian di kamera webcam ini tentu ada perangkat khusus ya, perangkat lunak khusus ya. Biasanya dia sudah disertakan dengan kamera webcamnya dan sudah ada di laptop ya. Nah, kalau di laptop atau notebook tuh biasanya dia sudah terinstall ya, sudah ada webcamnya dan softwarenya otomatis, driver dan aplikasi untuk menampilkan video itu bisa langsung dijalankan ya. Kecuali kalau itu tambahan ya, kamera tambahan, nah baru kemudian perlu diinstal drivernya, kemudian diinstal aplikasi yang dipakai untuk mengelola video dari webcam tadi ya. Lalu selain webcam ada kartu video ya, namanya adalah grabber ya, ada frame grabber ya, ada full motion grabber ya. Nah, untuk frame grabber ini dia bisa menangkap hanya satu frame ya, jadi bisa menangkap kemudian mendigitalkan satu frame. Satu frame itu satu layar gitu ya, jadi satu frame per frame ya, jadi tidak bisa seperti full motion ya pada apa namanya kartu video gerak penuh, atau yang disebut dengan full motion video card grabber ya. Nah, untuk full motion video card grabber ini bisa memproses atau mengkonversi sinyal analog ke digital dengan kecepatan sampai 30 frame per detik, atau sering kita sebut dengan FPS ya, frame per detik atau frame per second ya. Nah, ini penting karena frame per detik ini kaitannya nanti dengan apa namanya flicker ya. Jadi kalau di bawah 30 mungkin nanti akan muncul flicker ya di layar, sehingga akan mengganggu apa namanya mata kita ya, karena flicker itu sebenarnya adalah cahaya-cahaya ya, berupa cahaya yang bergerak gitu ya. Nah, itu yang tampil di layar monitor. Ini Anda akan bisa lihat kalau Anda pakai smartphone kemudian memvideo layar tabung gitu ya, nanti akan terlihat tuh flickernya. Nah, kemudian kartu video gerak penuh ini atau disebut dengan full motion video card ini tampak seperti film ya, jadi artinya seperti video ya, seperti kalau kita menggunakan camcorder kemudian kita merekam. Nah, hasil rekamannya itu sama dengan full motion video card ini ya, atau full motion frame grabber ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh dari frame grabber ya. Ini yang ada, ini dipasang internal ya tentunya, yaitu di expansion slot tadi ya, seperti sound card tadi atau MIDI card ya. Nah, di sini ada kebetulan dua jalur atau dua channel ya, yaitu ini di sini adalah coaxial connection ya, atau coaxial kabel yang digunakan. Nah, yang di sini ini yang biasanya untuk laptop ya, jadi dipasangkan di apa namanya konektivitas dari PCMCIe kalau nggak salah ya, di laptop itu. Kemudian yang di sini ini ada 4 channel video grabber ya, ini yang mungkin bisa digunakan untuk menangkap full motion sampai 30 frame per second ya. Nah, untuk yang web kamera ada berbagai macam web kamera ya di sini. Nah, ini ada web kamera yang apa namanya berbentuk lingkaran ya, ada yang
bentuknya mengkotak, bukan, bahkan ada juga yang jadi satu dengan mic ya. Hampir semua memang ada micnya ya, cuman tidak terlihat ya. Nah, ada beberapa yang micnya terlihat seperti yang di gambar nomor 3 di situ. Nah, itu bisa diletakkan di meja ya. Kemudian ada yang model digantungkan di LCD ya, di layar LCD ya, seperti yang di gambar 2 dan di gambar 5 ini ya. Ini bisa dicantolkan gitu ya, atau ditempelkan di LCD. Kemudian bisa kita pindah-pindah ya, posisinya mengikuti gambar yang ingin kita tampilkan di webcam ya. Ada beberapa webcam yang cukup mahal ya, ada yang murah harganya ya. Nah, di sini ada Logitech, ini biasanya ya harganya cukup mahal karena memang dia megapikselnya juga tinggi ya, resolusinya juga tinggi dan hasilnya juga bagus ya. Nah, berbeda dengan video kamera yang lain atau web kamera yang lain ya. Oke, ini contohnya ya dari bentuk-bentuk web kamera. Nah, kemudian setelah ke web kamera kita pindah ke digital kamera ya. Nah, digital kamera ini sekarang sudah jadi satu ya sama smartphone ya. Meskipun sebenarnya digital kamera akan lebih baik karena memang dia dikhususkan ya produknya untuk membidik atau mengambil foto gitu ya. Nah, digital kamera ini dia menggunakan chip prosesor yang pekat cahaya ya untuk bisa ngambil gambar fotografi ya dalam bentuk digital tentunya, dan kemudian dia disimpan di disk kamera ya, di internalnya atau di kartu flash ya, kartu tambahan yang bisa kita tambahkan supaya isi dari fotonya yang kita bisa ambil dan bisa disimpan lebih banyak gitu ya. Nah, digital kamera ini bisa dihubungkan ya dengan PC ya, melalui konektor USB ya dan Firewire ya, sehingga memungkinkan untuk bisa mengambil lebih banyak gambar ya. Karena apa? Karena digital kamera ditambahkan media penyimpanan ya, dan sudah didukung dengan USB dan Firewire ini untuk mentransfer file-file yang cukup banyak dan besar gitu ya. Terutama untuk yang Firewire ini memang dikhususkan sebenarnya adalah untuk mentransfer gambar video ya, artinya full motion ya, jadi dipakai untuk mentransfer video secara real time gitu ya. Nah, file yang ada di kamera digital ada kemungkinan juga rusak ya, atau hilang ya, karena memang mungkin kegagalan memori atau card flashnya itu karena mungkin sudah lama digunakan ya, kemudian dihapus, diisi lagi ya, dihapus, diisi lagi. Ini ada kemungkinan akan menyebabkan foto atau hasil jepretan kamera ini bisa rusak ya, atau korup filenya ya. Jadi harus didukung juga ya card ini dengan kualitas yang bagus supaya tidak cepat rusak ya. Nah, itu digital kamera ya. Di sini ada beberapa merek ya, ada Canon, ada Sony ya. Nah, ada Polaroid gitu ya. Masing-masing tentunya akan memiliki kekhasan ya, mungkin dari sisi bentuk lebih ramping ya, dari sisi kualitas megapiksel yang didukung untuk pengambilan fotonya. Jadi ada yang sangat besar sekali ya, bisa sampai ke 48 megapiksel ya, ada yang cuman 8 megapiksel atau 13 megapiksel, 16 megapiksel dan seterusnya ya. Kemudian kamera phone. Nah, ini kamera yang memang sudah ditanamkan di smartphone ya. Nah, sekarang hampir semua smartphone ya bisa dibilang ada kameranya ya. Nah, ini tujuannya adalah supaya mudah untuk mengambil foto atau video ya, atau gambar, lalu bisa langsung mengirim ke email gitu ya, atau bisa dikirim secara instan ya, diposting secara instan ke media sosial misalnya ya. Nah, ini akan memudahkan. Jadi kamera yang dipasang di smartphone akan memudahkan untuk transfer ya, jadi tidak perlu dipindah dulu ke PC atau ke laptop ya, baru kemudian dikoneksikan ke internet dan ditransfer ya. Nah, sehingga secara real time pun ya, kita bisa melakukan yang namanya live streaming ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini ya. Saya menggunakan kamera pun sebagai webcam ya. Kemudian saya bisa transfer secara live streaming menggunakan YouTube ini ya, sehingga bisa langsung Anda lihat ya. Nah, ini adalah contoh dari kamera pun ya, miliknya Oppo misalnya, kemudian miliknya Infinix misalnya.
sudah mendukung 48 megapiksel ya, 48 megapiksel real kamera dan 13 megapiksel di rear kamera untuk yang seri yang lain ya. Jadi ada dua seri ini yang berbeda ya dengan dukungan kamera yang berbeda pula ya. Kemudian hardware yang berikutnya adalah speed recognition system ya. Jadi bagaimana nanti suara yang dihasilkan oleh orang itu bisa dikenali gitu. Ini suara apa, kemudian suara itu bisa dirubah menjadi teks ya. Lalu bisa dituliskan di dalam smartphone ya, atau di dalam PC ya, sehingga tidak perlu melakukan pengetikan ya. Jadi cukup menggunakan voice atau speech sehingga bisa langsung bisa diketik di sana. Nah, dengan speech recognition ini, suara yang diucapkan oleh seseorang itu akan dirubah ya menjadi sinyal digital, artinya sinyal yang bisa diolah komputer. Kemudian sinyal tadi itu akan dibandingkan dengan pola ya, 200.000 lebih pola yang tersimpan di dalam sistem komputer untuk bisa mengenali itu suara apa, untuk ditulis menjadi kata atau frasa ya, atau klausa atau kalimat apa yang bisa ditulis di sana ya. Nah, biasanya speed recognition ini banyak digunakan di tempat-tempat di mana orang membutuhkan ya, misalnya di gudang ya, untuk radio mobile ya, kemudian perdagangan bursa dan lain sebagainya. Dia juga bermanfaat untuk orang-orang yang cacat visual dan cacat fisik ya, yang bisa membuat mereka tidak bisa menggunakan perangkat input secara mudah gitu ya. Jadi ketika menggunakan keyboard karena ada permasalahan secara fisik ya, sehingga tidak bisa menggunakan keyboard, maka bisa menggunakan sistem speed recognition itu atau teknologi dari speed recognition ini ya, pengenalan suara. Nah, namun memang tidak mudah untuk digunakan ya, karena bisa jadi karena belum terbiasa atau itu adalah sesuatu yang baru ya. Jadi perlu pembiasaan, perlu adaptasi untuk bisa digunakannya dengan mudah ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pengenalan suara ya. Misalnya di smartphone kita, kalau kita lagi malas untuk mengetik sesuatu gitu ya, misalnya di WhatsApp ya, atau di Telegram ya, kita cukup banyak ngetik, atau kita mau posting yang tulisannya cukup banyak ya, maka kita bisa menggunakan voice ya, kita bersuara. Nanti fasilitas yang ada di smartphone ya, biasanya di sana ada voice recognition-nya. Kita cukup tekan ya, yang biasanya ada gambar mikrofon itu, lalu nanti akan dituliskan ya, akan dikonversi atau akan dirubah menjadi tulisan ya. Nah, tentunya di sana ada AI-nya ya, artificial intelligence, yang bisa mengenali itu suara ya, teksnya apa gitu. Jadi voice yang ditampilkan itu atau disampaikan ya, itu teksnya menjadi seperti apa, itu bisa dikenali oleh AI. Oke, kemudian kita masuk pada hardware yang lain, ada RFID dan NFC. Mungkin Anda sering mendengar istilah NFC ya. RFID ini ada di KTP Anda ya, kartu tanda penduduk, di sana ada RFID. Kemudian NFC ini biasanya dipakai di electronic money ya, atau e-money ya. Nah, ini ya mirip dengan kartu debit atau kartu kredit, tetapi sebenarnya beda ya. Ini hanya bisa digunakan untuk belanja di minimarket ya, atau di supermarket ya, dengan memanfaatkan NFC ini ya. Dan bisa dideteksi dengan beberapa perangkat smartphone yang sudah mendukung NFC ya, untuk produk-produk tertentu seperti Sony ya, itu sudah mendukung. Kemudian produk-produk Samsung, dan yang terakhir kemarin lagi rame adalah produk Redmi yang bisa ada tertanam gitu ya teknologi NFC ya, menjadi satu di sana, sehingga bisa mengecek saldo ya dari e-money yang kita punya misalnya ya, seperti itu. Nah, RFID ini kepanjangan dari Radio Frequency Identification ya. Nah, jadi dia fungsinya adalah untuk mengidentifikasi ya sesuatu gitu ya, menggunakan frekuensi radio ya, atau gelombang radio ya. Nah, sehingga di sana ada chip tertentu ya, ada microchip yang bisa mendeteksi keberadaan dari suatu objek berdasarkan kode di objek tersebut ya. Nah, pemindaiannya dilakukan menggunakan tadi ya, radio frekuensi atau gelombang radio untuk membaca, dan dia mencocokkan kode yang ada di dalam database ya.
Nah, sehingga radio frequency identification ini memungkinkan untuk mengecek benda yang tanpa harus mengecek atau kontak secara fisik ya. Jadi kita dari jauh pun bisa dilakukan ya. Nah, misalnya adalah penggunaan oleh pengemudi yang masuk di jalan tol ya, dia bisa menggunakan tag RFID ini di mobil ya untuk membayar tol secara otomatis ya. Kalau di kita teknologi yang di Indonesia ya, biasanya kita pakai kartu e-tol itu ya, itu di situ juga ada teknologinya ya, bisa menggunakan NFC atau menggunakan RFID ya. Nah, untuk dunia kesehatan ya, obat-obatan ya, itu ada RFID yang digunakan untuk mengecek apakah obat-obatan tersebut itu palsu atau tidak ya. Jadi dalam satu box atau dalam satu kotak tertentu ya, di sana ada RFID-nya ya, untuk mengecek bahwa itu adalah ori atau tidak, itu berdasarkan kode yang ada di dalam box tersebut ya. Kemudian untuk pengguna mobil ya, bisa menggunakan entry keyless elektronik yang ada di mobil ya, jadi bisa masuk tanpa harus memasukkan kunci ya. Jadi cukup menggunakan teknologi radio frequency identification ini. Nah, bisa juga tag RFID ditanam di bawah kulit binatang ya, binatang peliharaan, untuk membantu dan mengamati tentang kesehatannya, pertumbuhannya gitu ya. Dan bisa juga untuk mengidentifikasi apabila hewan peliharaan tersebut hilang ya. Nah, lalu apa perbedaan RFID dengan NFC ya? Kalau RFID itu dia bisa menggunakan gelombang radio dan jangkauannya lebih luas ya. Sementara untuk NFC, near field communication ya, artinya komunikasi jarak dekat ya, dia jangkauannya itu lebih pendek ya. Jadi hanya bisa untuk pertukaran data yang jaraknya dekat saja ya. Jadi beda dengan RFID ya. Nah, ini biasanya dilakukan peer to peer ya, koneksi satu to satu ya. Jadi satu perangkat dengan satu perangkat ya, bisa terbaca datanya. Jadi kalau lebih dari satu perangkat nggak bisa ya. RFID ini sering digunakan untuk inventory ya, inventory gudang ya, penyimpanan dalam skala besar ya. Karena apa? Kalau gudang penyimpanan dalam skala besar itu tentunya ketinggian dari produk yang dipasang, yang disimpan ya, dan kedalaman dari produk yang disimpan itu akan menjadi kendala untuk pengecekan persediaan barangnya gitu ya, atau stok barang di gudang gitu ya. Sehingga akan memudahkan RFID ini untuk mendata barang tanpa harus melakukan scan satu persatu dari barang tersebut ya. Nah, untuk NFC biasanya digunakan untuk transaksi yang jarak dekat ya. Biasanya digunakan untuk pertukaran data jarak dekat, yaitu misalnya tukar menukar kontak smartphone ya, kontak yang ada di smartphone. Kemudian transaksi uang elektronik tadi ya, untuk pembayaran e-tol ya, untuk pembayaran belanja di supermarket, minimarket ya, atau untuk presensi kehadiran ya, ini juga bisa menggunakan NFC atau near field communication. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan NFC ya. Jadi bisa dipakai untuk identifikasi juga ya, identifikasi atau ID card ya. Kemudian time attendance ya, kehadiran. Lalu physical access untuk bisa masuk ke satu ruangan tertentu melalui satu pintu secara fisik. Kemudian login secara aman ya, untuk transit, untuk pembayaran secara cashless ya, tidak cash. Kemudian untuk loyalty dan membership ya. Kemudian ticketing juga bisa menggunakan NFC. Nah, untuk yang RFID ya, ada komputer di sana. Komputernya sebagai controller ya. Kemudian komputer ini terhubung dengan RFID reader ya. Nah, RFID reader ini berada atau dipasang dekat dengan produk yang sudah dilabeli dengan RFID ini ya. Nah, ini menggunakan konektor RS232 ya, koneksinya menggunakan itu. Nah, kemudian di kanan kirinya ada antena ya, antena dari RFID ya, dipakai untuk RFID reader. RFID readernya dipakai untuk membaca. Kemudian yang ada di boxnya ya, di produknya itu ada RFID tag ya, sehingga mudah untuk membaca RFID tag tadi yang sudah ditempel di box ya, itu box apa ya, itu persediaan apa itu, atau itu data apa ya. Itulah pemanfaatan dari RFID. Kemudian kita masuk pada biometrik ya. Nah, biometrik ini adalah sebuah ilmu yang mengukur karakteristik dari tubuh individu. Kemudian dia menggunakan untuk mengidentifikasi seseorang, bisa menggunakan
apa yang dimiliki oleh individu tersebut ya, misalnya sidik jari tangan, matanya, bisa irisnya, korneanya ya, atau mungkin karakteristik wajahnya. Nah, ini masing-masing orang berbeda ya karakteristik wajahnya. Jadi ada ukuran-ukuran yang berbeda ya. Nah, biometrik ini juga menjadi bisnis yang besar ya, karena semakin banyak perusahaan itu yang peduli akan keamanan ya, keamanan dari karyawannya, keamanan dari barangnya dan sebagainya ya. Nah, ini orang-orang yang memang dianggap otentik atau dia dipercaya sebagai karyawan di sana ya, artinya bahwa dia harus dikenali menggunakan biometrik yang dia miliki ya. Jadi dengan biometrik yang tidak dimiliki oleh orang tersebut yang dia mengaku sebagai karyawan ya, maka dia tidak akan bisa masuk ya, mendapatkan otoritas untuk bisa misalnya memasuki gedung dan sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya biometrik ini pencurian identitas itu jauh lebih sulit ya. Karena apa? Karena identifikasinya menggunakan anggota tubuh ya. Jadi apa yang dimiliki oleh orang ya. Nah, ini beda dengan kalau kata sandi ya. Kata sandi itu kan huruf yang diketikkan ya. Nah, ada kemungkinan huruf ini bisa dibobol ya, diracak ya, bisa menggunakan brute force attack atau menggunakan algoritma tertentu untuk bisa mengetahui kata sandi atau password dari seseorang ya. Nah, Anda bisa melihat lebih lengkap lagi tentang biometrik ini di extech.com, kemudian di identix.com dan di precisebiometric.com ya. Anda bisa lihat lebih banyak di sana. Ini contoh-contoh dari pemanfaatan biometrik ya. Kalau di sebelah kiri ini biasanya fingerprint ya, sering kita gunakan dan mungkin harganya sekarang sudah terjangkau ya. Nah, ini perusahaan pasti punya gitu ya, untuk presensi agar mudah presensinya. Yang di gambar kedua di tengah itu menggunakan iris mata ya. Jadi ini deteksinya menggunakan struktur tisu yang ada di mata tersebut ya. Jadi di keliling dari warna hitam itu ada seperti struktur yang sangat lembut sekali. Nah, itu masing-masing orang atau setiap orang itu berbeda struktur tisunya ya. Bisa juga menggunakan wajah ya, seperti yang Anda lihat di sana ya, ukuran atau panjang dahi ke hidung ya, kemudian lebar dahinya berapa, kemudian panjang matanya gitu ya, kemudian antara dagu dengan pipi ya, panjang pipi kanan dan kiri, jarak antara dagu dengan mulut ya, ujung di mulut ya, itu bisa diukur. Kemudian penggunaan tanda tangan ya, tanda tangan ini secara digital juga bisa dilakukan. Setiap orang mungkin akan beda tanda tangannya, penekanannya ya, terus kemudian berapa kali dia menyentuhkan penanya itu ke perangkat untuk tanda tangan itu ya, berapa kali itu pun juga yang tahu adalah si pemilik tanda tangan ya. Atau menggunakan ini ya, pola dari telapak jari ya, telapak tangan ya, yang terdiri dari 5 jari, itu bisa dikenali langsung secara keseluruhan. Jadi tidak hanya sidik jari yang merupakan satu jari saja ya, apakah itu ibu jari atau telunjuk ya, ini bisa semuanya. Nah, kaitannya dengan output sekarang ya. Jadi ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil ya, pengolahan dari input yang dimasukkan ya ke alat input ya. Nah, ini ada dua istilah, yaitu soft copy dan hard copy ya. Kalau soft copy ini biasanya datanya hanya tampil di layar ya, jadi nggak bisa dalam bentuk fisik ya. Nah, dia bisa berbentuk audio, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk gambar atau tulisan ya, yang secara elektronik ya. Jadi kalau komputernya dimatikan, otomatis data itu juga tidak terlihat ya. Kemudian outputnya tentunya sifatnya fana. Fana itu artinya ya hanya bisa dilihat pada saat komputer menyala, dia ditampilkan di layar, tapi kita tidak bisa menyentuhnya secara real ya, karena itu ya berupa data, hanya piksel-piksel saja yang ditampilkan di layar ya, bukan nyata seperti cetakan ya, cetakan printer misalnya ya, di kertas itu nyata ya. Kemudian untuk yang hard copy, nah inilah yang salinan yang nyata ya, dalam bentuk cetak, bisa hasil cetak film ya, atau misalnya dari film ya, kamera non digital yang dulu masih menggunakan pita ya. Nah, itu negatifnya bisa dicetak ya, untuk menjadikan sebuah foto ya. Kemudian outputnya biasanya kalau hard copy ini lebih permanen ya, artinya bisa disimpan
dan tahan lama ya. Jadi asalkan fisiknya nggak rusak, tidak hilang ya, itu bisa gunakan kembali ya. Nah, output hardware yang pertama ada display screen ya. Display screen ini adalah layar monitor gitu ya. Standarnya dia menggunakan dot speed ya, yaitu jumlah ruang antara piksel yang berdekatan ya, sebagai elemen gambar yang ada di layar ya. Semakin dekat piksel, semakin tajam gambarnya ya. Maka kita harus mendapatkan 0,25 dot pixel ya, atau lebih besar dari 0,25 ini ya, supaya kita bisa mendapatkan gambar yang semakin bagus ya, semakin dekat pikselnya. Jadi bukan 0,25 ya, tapi bisa lebih dekat lagi. Kemudian resolusi ya dari layar komputer itu bisa mengacu pada ketajamannya ya, ketajaman dari gambarnya. Semakin banyak piksel, semakin baik resolusinya. Disajikan dalam titik per inci ya, atau dot per inci ya, itu untuk resolusi dari layar ya. Jadi semakin banyak titik atau semakin banyak piksel ya, picture element yang ada di dalam layar itu, dalam 1 inci semakin banyak titiknya akan semakin bagus ya. Artinya kualitas gambarnya ya itu akan semakin rapat ya titik-titiknya, sehingga mendekati gambar aslinya gitu ya. Jadi tidak seakan-akan pecah ya gambarnya. Lalu kedalaman warna ini juga dimiliki oleh layar monitor ya. Jadi kedalaman warna atau kedalaman bit ya, yaitu jumlah bit yang bisa disimpan di dalam sebuah titik. Nah, ini kedalaman dari warna ya. Jadi berapa bit yang bisa disimpan? 8 bit, 16 bit, 32 bit ya. Jadi dari satu titik ini terdiri dari, misalnya katakan kedalamannya 32 bit ya, berarti dia bisa menyimpan sebanyak 32 bit. 32 bit kalau kita bagi 8 itu adalah 4 byte ya. Jadi ukurannya akan semakin besar ya. Berarti ciri-cirinya kalau gambar itu semakin bagus, biasanya kapasitas dari ukuran file gambar tersebut semakin besar ya. Nah, sehingga semakin tinggi angkanya, semakin benar warnanya ya. Jadi mendekati kenyataannya. Jadi kalau merah ya tidak hanya merah ya, ada gradasi dari warna merah, ada gradasi dari warna biru ya, gradasi dari warna-warna yang lain. Nah, sehingga kita bisa katakan kedalaman 24 bit itu lebih bagus dari kedalaman yang 8 bit ya. Jadi ada 8 bit, ada 16 bit, ada 24 bit ya. Nanti ada lebih tinggi lagi ya, 32 bit ya. Itu monitor yang sekarang sama VGA yang sekarang sudah mendukung ya. Apalagi yang menggunakan Nvidia ya, GeForce ya, GTX, atau yang seri TI ya, atau yang menggunakan AMD ya, mulai dari R sekian ya, R5, kemudian ada R sekian sampai dengan yang sekarang ini ya. Oke, kemudian di display screen ini ada refresh rate ya. Jadi refresh rate ini adalah berapa kali per detik piksel di render ulang ya. Jadi setiap kita layar komputer itu menampilkan gambar, dia akan merender ya dari ujung kiri ke kanan, terus kemudian turun ke kanan lagi sampai ke paling bawah ya, piksel paling ujung kanan bawah. Nah, ini rendernya ini butuh kecepatan itu ya. Kalau semakin lama ya rendernya, itu akan terlihat flickernya gitu ya. Jadi semakin cepat renderingnya ya, itu akan semakin tidak terlihat flickernya ya, karena flicker ini akan berpengaruh pada mata kita gitu ya, dan mata kita bisa lebih cepat lelah ya dengan adanya flicker tersebut ya. Nah, ini LED monitor dan CRT ya. Bedanya kalau yang LED itu biasanya datar seperti itu, lebih tipis ya, tidak menggunakan tabung, sementara yang di sebelah kanan itu adalah CRT ya, cathode ray tube ya. Nah, cathode ray tube ini adalah layar monitor yang bentuknya tabung ya. Ya, dia digunakan di layar tampilan komputer atau di suatu terminal tertentu ya. Nah, untuk yang layar panel LCD ya atau LED, ini bahannya adalah dua plat kaca ya, yang dia dipisahkan oleh lapisan kristal ya untuk mengirimkan atau memblokir cahaya ya. Jadi cahaya itu nyala atau tidak ya, diblokir atau tidak ya, tergantung dari dua bagian yang ada di dalam layar LCD tersebut ya. Jadi kalau dia hitam itu berarti tidak nyala ya, kalau dia berwarna berarti dia nyala. Nah, warnanya ini juga bisa diatur ya,
sesuai dengan warna dari gambarnya ya. Nah, LED dan LCD ini lebih disukai ya daripada CRT ya, karena dia butuh lebih sedikit ruang dan dayanya juga lebih kecil ya. Nah, cuman ada masalah latensi ya, akan menjadi pertimbangan untuk pemain game online ya. Jadi kalau latensinya terlalu besar, mungkin kurang bagus ya digunakan untuk game online. Lalu bagaimana ukuran standar dari pixel yang ada di layar komputer ya? Standarnya ada yang di bawah dulu ada EGA ya, EGA, kemudian VGA atau Video Graphic Array, kemudian SVGA, Super Video Graphic Array gitu ya. Lalu ada XGA, SXGA, kemudian UXGA dan QXGA. Nah, ini masing-masing resolusinya berbeda-beda ya. Jadi ini adalah resolusi panjang kali lebar ya. Jadi kalau SVGA ya 800 kali 600 yaitu panjangnya ya. Panjangnya dari ujung kiri ke ujung kanan itu 800 pixel. Nah, untuk tingginya ya itu 600 pixel. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi resolusinya ini ya, maka otomatis gambarnya akan semakin bagus ya, karena jumlah titiknya semakin banyak, ukuran titiknya semakin kecil ya. Misalnya adalah yang 2K misalnya, atau yang sekarang ada 4K ya, atau 4K, 2K ya itu ya, yang 2048 kali 1536 pixel ya, itu gambarnya sudah cukup bagus ya. Nah, kita masuk pada printer sekarang ya. Printer itu ada 4, ada impact printer, laser printer, inkjet printer, dan thermal printer. Nah, untuk impact printer ini cara kerjanya adalah dengan memukulkan huruf atau roda cetak di pita yang bertinta ya. Ini adalah contohnya printer dot matrix. Untuk yang laser printer dia menggunakan drum dan toner ya, adalah sebuah serbuk ya, serbuk tinta gitu ya. Ini seperti mesin fotokopi ya, dia akan menghasilkan cetak yang lebih tajam, lebih profesional. Kemudian untuk yang inkjet ini cara kerjanya dia menyemprotkan tinta dari 4 nozzle yang ada di dalam cartridge ya dengan kecepatan tinggi. Nah, inkjet ini salah satu alternatif printer warna yang lebih murah ya, dan dia tidak bising dibandingkan dengan impact printer ya, seperti dot matrix yang berbunyi itu karena ada ketukan-ketukan itu ya. Nah, inkjet ini hanya menggesekkan saja ya, jadi tidak ada suara yang terlalu bising gitu ya. Nah, untuk inkjet ini masih di bawah laser printer ya, kalau dari sisi pencetakan ya, jadi lebih tajam, lebih profesional dari laser printer ya. Karena apa? Karena hasil cetakannya itu bagus ya, jadi tidak ada pecahnya. Kemudian ukuran pixelnya itu kecil-kecil sekali ya, jadi bisa menghasilkan output cetak yang berkualitas. Kemudian thermal printer ya, ini adalah printer yang beresolusi rendah hingga sedang ya, yang bisa mencetak dengan sumber panas ya. Dia menggunakan kertas khusus yaitu sebuah kertas thermal gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari printer. Yang ujung kiri itu adalah impact printer, yaitu dot matrix. Yang kanan atas itu adalah contoh laser printer. Kemudian ada inkjet atau dash jet printer yang berwarna, yang kiri bawah. Dan yang di sebelah kanan itu contoh thermal printer ya, biasanya dipakai untuk mencetak kwitansi, invoice gitu ya, faktur atau tagihan yang sederhana ya. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, ada printer yang ukurannya besar yang disebut dengan plotter ya. Nah, biasanya printer ini dipakai untuk cetak grafis yang gambarnya itu cukup ya, bisa dibilang besar gitu ya. Sehingga di sana hasil cetaknya ya, itu biasanya menghasilkan cetak yang berkualitas tinggi dengan ukuran kertas cetaknya itu sangat besar ya. Biasanya untuk arsitektur dan engineering ya. Karena apa? Karena arsitektur itu kan gambar gedung ya, gambar jembatan dan sebagainya, itu secara nyatanya ukurannya mesti besar sekali ya. Maka di situ ada penskalaan ya ketika dicetak. Kalau dicetak di kertas A4 atau di B4 atau F4 ya, itu ukurannya akan terlalu kecil ya, sehingga harus dicetak di media plotter ini ya, supaya bisa terlihat lebih jelas gitu ya, ukuran yang sebenarnya dari skala antara gedung yang sebenarnya dengan gambar ya. Nah, plotter ini terdiri dari pena-pena tinta ya. Jadi pena-pena tinta ini yang akan mencetak
di kertas khusus ya, kertas khusus untuk plotter ya. Nah, plotter ini juga sebuah mesin yang secara otomatis dia akan menggambar grafik berdasarkan data yang diinput ya. Jadi kalau kita menginputkan gambar tertentu ya, dia akan mencetak sesuai dengan gambar yang diinput tadi. Nah, ini adalah ukuran plotter yang di sebelah kiri lebih kecil ukurannya, tetapi sudah cukup besar ya. Ini mungkin 4 sampai 5 kali lipatnya ukuran dari printer deskjet atau laser ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi itu ya, yang sebelah kanan itu seperti alat cetak untuk MMT gitu ya, ukurannya sebesar itu sehingga dia bisa menghasilkan pencetakan yang berukuran besar ya. Baik, kemudian kita masuk pada output hardware untuk mix output ya. Jadi mix output ini bagaimana output ini di mix ya, antara teks dengan suara misalnya, atau suara dengan teks gitu ya. Nah, jadi ada output suara. Nah, output suara ini memerlukan kartu suara tentunya, atau sound card yang biasa tadi kita sudah bahas ya. Ada suara, ada software untuk mengedit ya, atau mengatur atau merekam atau menangkap ya suara yang masuk melalui mikrofon ya. Nah, sehingga card suara yang bagus atau sound card yang bagus itu akan menghasilkan suara 3D yang sangat berkualitas tinggi ya. Jadi suaranya akan sangat bagus ya. Lalu ada yang disebut dengan output suara TTS ya, atau text to speech ya, atau text to audio ya. Jadi dia menghasilkan suara dari pengetikan teks ya. Jadi beda dengan yang voice recognition tadi ya. Di awal-awal tadi kita bahas ya, kita bersuara kemudian akan muncul dikonversi menjadi teks ya. Kalau di sini teks kita ketikkan ya, nanti akan muncul suaranya gitu ya. Nah, ini juga membutuhkan kartu suara dan tentunya ada speaker ya, untuk menyuarakan hasil dari pengetikan tadi itu ya, yang nanti outputnya adalah berupa suara ya. Nah, ini juga butuh perangkat lunak khusus ya, yaitu perangkat lunak text to speech TTS ya. Kemudian output video. Nah, untuk output video ini membutuhkan prosesor yang kuat dan card video dengan sebuah GPU ya. Nah, di situ ya. File video ini ukurannya biasanya besar sehingga dibutuhkan penyimpanan yang besar juga, itu untuk output video. Jadi ada video, ada gambar, ada suara ya. Nah, ini adalah teknologi text to speech atau text to voice tadi ya, TTV tadi ya, itu text to voice. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah voice to text ya. Jadi kalau kita bersuara akan diketik ya, apa yang kita sampaikan atau apa yang kita suarakan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah TTS ya, text to speech ya. Jadi teks yang kita ketikkan di tengah-tengah itu ya. Nah, kemudian kita memilih suaranya laki-laki atau perempuan misalnya gitu ya, dengan di sini menggunakan synthesizer-nya Microsoft Zira ya, desktop. Kemudian volumenya bisa kita atur, formatnya kita pilih ya, mono atau stereo. Kemudian nanti speak ya, dia akan mengatakan ya itu ya, menyuarakan apa yang kita ketik di bagian tengah tadi itu ya, di bagian teks yang kita sudah ketikkan tadi. Oke, kemudian terkait dengan alat input dan output ini ada istilah ergonomi ya. Ergonomi ini artinya bagaimana merancang tempat kerja ya, untuk membuat kondisi kerja dan peralatannya itu lebih aman dan lebih efisien gitu ya. Jadi bagaimana merancang tempat kerja dan alatnya ya, untuk membuat kondisi dari kerja kita dan peralatannya itu lebih aman dan lebih efisien. Namun kita perlu berhati-hati ya, dengan tidak adanya pertimbangan ergonomik itu akan bisa berdampak pada kesehatan ya, bisa cedera, bisa ada tekanan yang ada di otot kita, atau mungkin tekanan yang ada di pikiran kita ya. Nah, misalnya adalah ketika kumpulan otot yang ada di tangan kita ya, itu dipaksa untuk melakukan gerakan yang berulang-ulang ya, kita menggunakan mouse ya, itu gerakan yang berulang-ulang ya. Nah, ini bisa mempengaruhi seorang operator entry data yang dia bisa rata-ratanya itu melakukan 15.000 penekanan tombol per jam. Yaitu Anda bayangkan gitu ya, dia menekan tombol mengetik dan menggunakan mouse itu ya, 15.000 penekanan tombol per jam
Nah, ini kalau dilakukan berulang-ulang ada kemungkinan sarafnya akan terjepit ya. Saraf yang ada di pergelangan tangan itu akan terjepit karena dia menekan di bagian meja, kemudian dia melakukan klik yang ada di keyboard atau di mouse itu ya. Nah, sehingga akan berpengaruh pada penggunanya ya. Selain itu juga pengaruh monitor ya, kecerahan ya dari monitor, ukuran dari monitornya ya, kemudian letak dari monitornya terlalu tinggi, terlalu rendah, kita harus mendongak atau harus terlalu menunduk misalnya gitu ya. Kemudian keyboard ya yang tidak diatur kenyamanannya, ini akan bisa berdampak pada kesehatan. Nah, tadi terkait dengan pergelangan tangan tadi ya, sindrom ini disebut dengan sindrom ya, itu sindrom carpal tunnel ya. Ini karena apa? Ada tekanan pada saraf median yang ada di pergelangan tangan. Nah, sehingga nanti dia akan mati rasa dan kesemutan gitu ya. Karena apa? Karena disebabkan oleh gerakan yang berulang-ulang ya, yaitu gerakan tangan mengeklik, menekan itu secara berulang-ulang. Nah, ini bisa mati rasa, bisa kesemutan ya, sehingga akan mengganggu ya pekerjaan dari orang tersebut ya. Karena apa? Karena sarafnya itu sebenarnya terjepit ya, saraf yang ada di pergelangan tangan terjepit. Nah, itu sindrom yang pertama. Kemudian sindrom yang kedua adalah computer vision syndrome ya. Vision computer syndrome ini kaitannya dengan layar ya, ada kelelahan mata ya, matanya lelah setelah menggunakan beberapa lama ya dari layar komputer ya. Kemudian bisa sakit kepala gitu ya, kemudian penglihatannya bisa ganda ya, jadi membayang seperti itu ya. Ini bisa disebabkan karena penggunaan layar tampilan komputer yang tidak tepat ya. Jadi kita harus mengatur baik-baik bagaimana komputer ini kita gunakan dengan tepat ya. Nah, kaitannya dengan ergonomik tadi, bahwa misalnya untuk keyboard tuh harus ditempatkan di ketinggian yang benar ya. Jadi tergantung ukuran dari masing-masing pekerja ya. Ada yang mejanya bisa dinaik turunkan ya, atau kursinya yang bisa dinaik turunkan ya, sehingga bisa melakukan pengetikan dengan nyaman ya di komputer gitu ya. Kemudian ketinggian monitor, refresh rate dari monitor itu harus cukup bagus gitu ya. Kemudian peredam suara ya ketika mencetak di printer ya. Nah, itu juga akan mengganggu ya karena bising ya. Kemudian harus menggunakan pelindung pergelangan tangan ya, jadi sebagai solusi untuk menghindari sindrom carpal tunnel ya. Jadi ada sebuah alat ya, berupa kain gitu yang dibentuk seperti lengan telapak tangan dan bagian ini di tangan kita ya, itu nanti tinggal dilipat saja gitu ya, berupa kain. Nah, ini bisa menjadi tatakan buat saraf-saraf yang ada di pergelangan tangan tadi ya. Nah, ini bahkan dijual bebas ya, jadi banyak yang menjual di Indonesia pun, di marketplace juga sudah ada gitu ya, carpal tunnel gitu ya. Anda cari saja, nanti Anda akan dapatkan produknya. Oke, yang terakhir adalah penelitian terkait dengan alat input dan output. Jadi area-area yang diteliti sehingga akan menghasilkan alat input dan output ke depan seperti apa ya, akan semakin baik tentunya. Ada sensor cerdas ya, jadi sensor itu pendeteksi ya, pendeteksi secara cerdas ya. Jadi inputan itu apa, tidak perlu diinputkan, bisa dideteksi ya secara otomatis. Lalu bisa input data dari lokasi yang terpencil ya, jadi tidak di kota yang ada fasilitasnya lengkap ya. Itu kalau dilakukan di tempat terpencil, di desa, di hutan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya ini dikembangkan ya. Lalu otomatisasi untuk sumber data ya, jadi sumber data bisa diatur ya, datasetnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa otomatisasi. Lalu bantuan untuk para penyandang cacat. Kemudian ada perangkat sentuh yang lebih canggih ya, touch-nya lebih canggih ya, mungkin bisa dari jarak jauh dan sebagainya. Lalu pengenalan ucapan yang lebih baik ya, semakin banyak mengenali suara, jadi tidak ada yang error, tidak ada yang salah, semakin sedikit kesalahan yang dihasilkan ya. Lalu kamera digital yang tambah canggih ya, sekarang ini kita bisa lihat ya, kamera digital meningkat secara megapikselnya gitu ya. Jadi jumlah piksel yang bisa ditangkap dalam satu gambar ya, itu bisa sampai 48 megapiksel, jadi sangat besar sekali. Kemudian kamera digital yang canggih ya, pengenalan gerakan ya. Kemudian pengenalan pola dan perangkat biometrik ya. Jadi semakin banyak perangkat atau tool yang bisa mengenali biometrik manusia ya, atau objek-objek tertentu ya. Kemudian perangkat gelombang otak, bisa mengenali gelombang otak untuk bisa memberikan perintah kepada
komputer misalnya ya, di salah satu di teknologinya ada di satu negara ya, itu untuk mengetikkan huruf ya itu cukup dengan gelombang otak ya. Ini sudah penelitiannya sudah dilakukan dan sudah ada yang berhasil ya. Jadi memberikan perintah untuk mengetik huruf ya di sistem komputer dengan menggunakan gelombang otak. Kemudian bagaimana layar tampilan lebih baik, lebih murah ya, tampilannya semakin bagus ya, tidak merusak mata gitu ya, dan harganya tambah murah gitu ya. Kemudian videonya ditingkatkan ya, output 3 dimensinya ditingkatkan, miniaturisasi untuk meningkatkan kecepatan transfer data ke perangkat input output itu juga menjadi bagian dari future of input and output. Ya, demikian yang bisa sampaikan ya hari ini. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.